Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah pengembangan citra digital, Institut Teknologi Nasional Bandung. Perkenalkan, nama saya Kendra Bugasmauna dengan rekan saya. Saya Muhammad Aziz Firdaus dengan NRP 15/2021-017. Saya Jelina Robi dengan NRP 15/2021-031. Nah, sekarang kita langsung aja ke praktiknya. Nah, pertama-tama mungkin akan dijelaskan oleh Andri bagaimana pre-processing itu, teori pre-processing itu dan bagaimana cara kerjanya. Boleh, Andri? Dipersilakan. Ya, terima kasih pada saudara Kendra ya. Yang pertama itu grayscale. Di sini ada fungsi grayscale yang fungsinya, jadi grayscale itu dia itu berfungsi untuk misalkan ada sebuah citra, inputan sebuah citra. Nah, otomatis kan dia tuh berwarna RGB atau sebagainya ya. Nah, warna-warna itu sebenarnya bisa langsung kita proses, cuman untuk memudahkan suatu proses tentunya agar membuat laptop kita atau sebuah sistem operasi tertentu berjalan dengan lancar, kalau bisa dipermudah kenapa tidak gitu. Nah, di sini grayscale ini mempermudah pemrosesan gambar citra tersebut. Itu kita langsung lihat saja dari terminal, kita jalankan. Oh iya sih, saya jelaskan dulu grayscale. Grayscale ini yang pertama tuh dia, jadi grayscale itu ada semacam rumusnya, matriksnya gitu. Jadi setiap frame-nya itu kita dikali dengan 0,299, 0,587, 0,114. Nah, di sini tuh kita pakai yang ini. Sebenarnya ada rumus beberapa rumus, kan kita pilih yang ini. Jadi kita langsung saja. Intinya pada dasarnya kita tidak perlu terlalu pusing memikirkan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Jadi intinya itu setiap frame-nya kita bagi dua, yaitu H dan W-nya. Jadi height dan width-nya gitu, panjang dan lebarnya. Nah, X atau Y gitu. Nah, frame X sama Y-nya itu kita, atau pixel X sama Y-nya itu kita dikaliin gitu. Nah, seperti itu. Kita langsung coba lihat. Nah, seperti ini. Kita sudah masukkan gambar jalan ya. Itu kita yang pertama di GUI yang saya buat ini, kita perbaiki gambar. Kenapa diperbaiki gitu? Soalnya, nah di sini tuh misalkan kita ada terlihat noise atau sebagainya, nah, kita dibuat grayscale-nya dulu gitu. Kita buat grayscale, tunggu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, setiap pixelnya X dan Y itu kita dikalikan dengan rumus tertentu yang sudah kita simpan tadi di codingannya. Ini jadinya seperti ini, yang tadinya tadi terlihat RGB gitu kan, red, green, blue, ada yellow-nya juga sih. Ini nggak apa-apa, cuman ya itulah. Jadi seperti ini. Nah, gambar seperti ini itu akan lebih mudah diprosesnya ketika kita nanti ada data prepare dan sebagainya gitu. Jadi image ini lebih bisa atau lebih mudah kita proses. Nah, kita mulai ke yang negatif. Nah, di sini tuh kita ambil image-nya, inputan image-nya H dan W gitu dibagi ke H dan W gitu. Jadi X atau Y itu biasanya kalau kita langsung gitu kan pakai tulisan height dan width, panjang dan lebar, max extend-nya 255. Kita pakai itu tuh ujungnya gitu. Maksudnya kayak batasnya gitu 255. Kita memakai looping, jadi sebenarnya sama aja kayak grayscale tadi. Yaitu jadi setiap frame-nya itu kalau misalkan grayscale kan kita dikali dengan rumus yang sudah ditetapkan gitu, udah ada gitu, udah stagnan, udah gak bisa gue bisa gimana-gimanain lagi, udah ada dari sananya gitu. Nah di sini tuh kita sama aja ngelooping juga, cuman di sini kita menguranginya gitu, dikurangi. Jadi setiap pixel-pixel yang kita bagi itu kita satukan dan kita kurangi gitu dengan 255 tadi, maka hasilnya itu kita lihat langsung ya, negatif. Nah seperti ini, jadi hitam dan putih gitu, jadi kebalikan gitu. Nah seterusnya itu ada binary inverse global threshold. Sebenarnya ini thresholding ya, biasa gitu.
membinerkan atau ya menjadikan citra digital, citra yang kita inputkan itu menjadi citra biner. Nah, di sini tuh ada self. Self ini adalah jadi gambar yang tadi. Jadi pada dasarnya ketika kita membuat citra digital, sebuah citra dan kita bertujuan untuk membinerkannya atau menjadikan citra itu biner. Nah, kita itu yang pertama yang harus kita lakukan itu kita membuat citra itu menjadi grayscale gitu. Nah, di sini kita lihat nilai ambang dan nilai max grayscale. Nah, benar. Seperti yang saya katakan tadi, ini gambarnya sudah citranya yang kita inputkan itu sudah menjadi grayscale gitu. T127 max 255. Maksudnya seperti apa? Misalkan ya, dari suatu gambar misalkan ada satu pixel dia tuh misalkan 200. Nah, 200 itu kan di atas 127, maka 200 pixel pixel 200 itu akan menjadi angka 1 yang artinya nanti dia tuh akan terang gitu. Dan apabila misalkan ada suatu pixel yang misalkan itu tuh 99, otomatis kan 99 itu di bawah 127, maka otomatis dia akan menjadi 0 gelap. Nah, kita lihat langsung saja ya. Kita run lagi. Nah, kita masukkan gambarnya. Kita buat threshold. Nah, seperti ini. Makanya dia hitam dan putih. Mirip seperti negatif. Seterusnya ada count. Binary int itu sebenarnya sama aja kayak thresholding, cuman dia ada beberapa yang diedit itu sedikit gitu. Sebenarnya sama aja kayak thresholding, jadi kita skip aja. Yang terakhir itu ada count atau sering dikenal dengan stretching contrast. Nah, untuk apa stretching contrast ini? Jadi stretching contrast ini sering digunakan untuk histogram equalization gitu. Nah, itu untuk melihat histogram. Jadi histogram lihat dari warna gitu. Kita langsung saja biar langsung mengerti gitu kan hasilnya kayak gimana. Kita harus masukin image-nya dulu, citra dulu ya guys, jangan lupa. Kalau misalkan tidak ada citra yang kita masukkan, ya seperti tadi error ya. Kita mau proses apa? Stretch contrast. Nah, seperti ini. Tidak beda jauh memang kayak grayscale. Count ini, stretching contrast ini seperti tadi thresholding itu membutuhkan sebuah citra yang sudah di grayscale dulu. Seperti itu. Nah, ketika suatu citra sudah kita kelola nih ya, udah kita permudah agar bisa diprosesnya, maka kita masuk ke step selanjutnya yaitu kita proses juga. Cuman di sini prosesnya itu mengidentifikasi suatu gambar, apakah ada suatu gambar jalan yang rusak itu, apakah terdapat suatu lubang atau enggak gitu. Nah, materi itu akan disampaikan oleh Saudara Ajis. Silahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana si program mendeteksi jalan yang berlubang. Nah, pertama, fungsi detect di atas digunakan untuk mendeteksi objek dalam sebuah gambar. Kita memuat model YOLOP 4 dengan membaca file wake dan file konfigurasi. Selanjutnya, kita memuat daftar kelas objek yang dapat dideteksi oleh model dari file object names. Kemudian, kita mengambil gambar yang dideteksi dari atribut image dalam instance class. Lalu gambar diubah menjadi blob yang merupakan representasi gambar yang telah dipreproses sesuai dengan kebutuhan model. Ini melibatkan beberapa langkah seperti normalisasi, penyesuaian ukuran, dan sebagainya. Selanjutnya, kita menetapkan input blob ke dalam model menggunakan net.setInputBlob. Proses deteksi dilakukan dengan memperoleh output lapisan dari model menggunakan net.forwardOutputLayerNet. Lalu hasil deteksi yang diperoleh dari output lapisan diproses untuk mendapatkan kotak pembatas, tingkat kepercayaan, dan kelas ID.
Jumlah objek yang terdeteksi dicetak menggunakan Friendly Box. Nah, kotak pembatas objek yang terdeteksi kemudian diaplikasikan ke gambar dengan menggambar kotak dan menambahkan label dan tingkat kepercayaan. Gambar hasil deteksi ditampilkan menggunakan cp.imshow dan dapat disimpan dalam direktori menggunakan cp2.imret. Nah, terakhir, jendela tampilan gambar ditutup menggunakan cp2.destroy all window. Nah, kita coba jalankan programnya. Masukkan gambar. Nah, jadi si outputnya ini akan mendeteksi jalan yang berlubang dan mendeteksi penyesuaian ukurannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kendra. Nah, ya terima kasih ke saudara Ajri sama Aziz ya, tadi udah ngejelasin reprocessing sama gimana sih ngeproses gambar itu gitu kan. Sekarang balik lagi saya gitu kan, saya bakal ngejelasin gimana ngeproses videonya gitu kan. Nah, video itu sebenarnya bagian-bagian dari gambar gitu kan, cuman disatukan nanti dalam membentuk suatu citra yang bergerak seperti itu kan. Nah, misalnya contohnya, mungkin pernah dengar kalau misalnya yang suka ngedit atau suka nonton film ada 24 frame atau 30 frame, 60 frame. Nah, itu dalam 1 detik. Nah, itu bagaimana si dalam 1 detik itu ada 24 gambar yang pergerakannya berubah sedikit-sedikit untuk 1 detik atau 1 detik gitu kan per frame gitu. Nah, sekarang masuk ke ini function itu yang mana sih di codingan ini gitu kan. Ini detect 2 self tadi. Ini sebenarnya langsung ke ini ya, ke UI-nya self tadi, langsung ke gambarnya juga. Oh iya, ini nambahin juga tadi ada juga YOLO. Ini tuh buat ngedeteksi si ini ya, si apa namanya, library-nya. Ngolah data dan bikin aplikasi yang cepat dan lebih akurat itu bisa itu pakai library. Seperti contoh di pertemuan 10 kemarin, ngedeteksi muka, terus pergerakan video kan ada pakai delete dan imutils kayak yang dicontohin Aslab juga. Nah, kalau di sini kita pakai YOLO. YOLO ini buat nanti yang machine learning tadi. Nah, terus ini si YOLO ini dimasukin ke variabel namanya net pakai CV2 ini DNM readNet ya. Terus kelasnya juga. Nah, terus itu langsung aja, itu sebenarnya classes tuh ini aja buat nge-split line-nya aja gitu kan, nanti per bitnya tuh kayak gimana gitu kan, enggak per bit di database-nya maksudnya ya. Nah, terus di data test ini ya ada nih data test video, itu tuh sebenarnya itu video yang mana yang mau kita deteksi gitu kan jalanannya setelah tadi kan masuk ke machine learning-nya. Nah, di sini tuh pakai rumus CV2 video capture. Nah, si videonya itu dimasukin ke variabel namanya cap. Nah, terus kita masukin ke looping while, di mana ini tuh dia tuh bakal terus nampilin videonya selama belum di escape. Nah, di sini tuh si image-nya kan biar secara real time gitu ya, si variabel cap tadi itu dimasukin lagi ke variabel namanya img. Nah, biar si img ini sendiri bisa didefinisiin apa ya namanya tuh frame-nya gitu, kotakannya tuh skalanya gitu. Ini kan 2 pixel gitu kan, jadi ada height-nya, ada width-nya masuk ke, jadi kita ambil si globe image ini biar apa ya, setelah tadi kita dimasukin ke variable image-nya dan dimasukin ke function globe ya yang kayak biasa itu. Nah, terus langsung aja itu secara per pixelnya itu deteksi. Ada juga ini yang box, confidence sama kelas ini itu buat ngedeteksi sini gitu, apa namanya, frame-nya gitu. Nah, ini misalnya ternyata gitu kan, misalnya apa namanya, terdeteksi sesuai sama gambarnya gitu kan. Nah, itu bakal ditulis gitu kan, buat ke box gitu, makanya ada line box gitu. Nah, di sini kalau misalnya terdeteksi bahwa ada jalanan yang rusak,
dia itu bakal namanya langsung deteksi damage road detection-nya itu yang tadi. Itu tadi sebenarnya yang atas color itu NP random, sama juga itu bagian dari CV2-nya itu. Pilih fontnya apa, colornya mau apa gitu kan, gitu. Itu yang terus, oh ya tadi kelewatnya itu if len index itu pembuatan si rectangle buat nanti ngekotakin bagian mana sih yang rusak tadi. Setelah ini ya, setelah diklasifikasikan yang tadi gitu. Misalnya dideteksi bahwa nggak ada jalanan yang rusak, dia langsung break gitu. Nah ini, nah dia secara perlahan gerak, nah deteksi kerusakannya. Nah itu setelah beberapa detik dia langsung mendeteksi gitu, itu yang saya bilang rectangle tadi. Nah yang warnanya tadi kan ada NP random yang tadi saya kelewat belum dibacain. Nah terus sebenarnya dia ngebacain ini ya, oh di situ titik kerusakannya gitu kan, secara perlahan frame-nya pelan-pelan gerak. Nah dia ngedeteksi rusaknya gitu. Nah itu kan deteksi 0,05 tuh dari hasil ini gitu, hasil perhitungan si mesin learning karena di data setnya juga sebenarnya bentuk angka-angka dari, kalau mungkin terkait sama matematika sama distribusi normal itu kayak set distributionnya gitu. Nah mungkin cukup segitu, ditutup lagi aja. Nah itu penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 9. Sekian dari kami, bila ada kesalahan terima kasih.